Jadi ada streamer namanya Nina. Dan ini bukan Nina yang Nina Bobo, oh Nina Bobo. Anak zaman sekarang tau lagu itu nggak ya? Komen di bawah kalau kalian pernah dinyanyiin lagu itu sama orang tua kalian. Atau orang tua kalian nggak pernah nyanyiin itu sehingga kalian nyanyiin lagu apa ya? Anak sekarang Gen Alpha dinyanyiin lagu apa pas tidur ya? Oh, we going up. Jadi bukan Nina Bobo, melainkan Nina Bodo. Streamer baru yang emang udah menyiapkan dirinya untuk mendapatkan title streamer nyebelin yang bukan nyebelin doang. Ingat, ada dua hal yang gue tuh pengen lu pada tuh ya masyarakat Indonesia pisahin. Nyebelin karena orang yang gak asik, sama nyebelin karena kriminal. Bisa salah satunya, bisa dua-duanya. Orang ini kebetulan dua-duanya karena kriminal. Apa aja yang dia lakuin? Pelecehan dan maling. Setidaknya dua itu dan somehow dia bangga sama apa yang dia lakukan. Jadi siapa itu Nina dan separah apa kelakuannya? Selamat datang di series Eno Bening. Nggak mau ngomongin streamer lokal, maunya streamer internasional aja. Dan kali ini kita akan ngomongin Nina Bodo, seorang streamer yang emang lagi rame diomongin sama banyak orang di komunitas streamer di luar sana. Bukan karena karya-karyanya atau live streamingnya yang asik, tapi lebih ke kelakuannya. But honestly, menurut gua dia itu orangnya asik. Quote and quote gini maksudnya. Dia itu kalau nggak ada kasus aneh-aneh, dia tuh orangnya asik banget. Karena dia jadi cewek tuh yang kayak benar-benar hyperaktif, berani ngelawan. Kalau misalnya dijahatin atau apa, reaktifnya lucu dan lain-lain. Cool. Ask him, has he tried Battlefield 6 yet? 你有没有玩过那个游戏叫 Battlefield 6？ What do you want me to say? I don't know the translation. That's not how you say that, Nina. That can't be how you say that, That man. is how you say it, bro. That's not how you say that. Gue emang udah tahu dia, tapi dia kayak cameo-cameo di beberapa streamer gitu, tapi gue nggak tahu dia makin gede, dan ternyata pas dia makin gede, kelakuan anehnya keluar. Well, kalau aneh-aneh yang gak asik kayak ya udahlah so-so, tapi sekarang adalah yang paling nyebelinnya. Yang paling ramai dan sekarang lagi diomongin sama banyak orang adalah dia literally bapak-bapak ngemaling. Ya dia belanja, terus nggak bayar gitu. Klipnya kayak gini. How much is the cake? 39. 39? Okay. Continue scanning. What the fuck? How do I get this? Just here. Please make sure to scan all items. Pay now. When Cheaper you than I purchase items. No way, bro. This shit really about to be $30. Look, I got me some Target too. Guess how much I paid? $3.99. Oke, jadi yang kalian lihat tuh dia kayak nge-scan barang gede, tapi tuh di atasnya ada barang kecil gitu loh. Gue juga kurang clear itu barang apa, tapi intinya adalah instead of dia nge-scan satu-satu, dia nge-scan dua-duanya barengan. Tapi dia tuh nge-scannya kayak gini, kayak apa? Ini misalnya scannernya gitu ya, terus ini barang gedenya gitu yang mungkin harganya jauh lebih mahal, dan ini barang murahnya itu jadi kayak tit gitu loh. Yang ke-scan adalah yang ini nggak ke-scan tapi masuk. Nah ini emang gue nggak tahu udah ada di Indonesia apa enggak ya, tapi sepengetahuan gue belum ada. Iya belum ada, yaitu adalah self service check out gitu loh. Jadi di Amerika tuh banyak banget supermarket yang dimana lu tuh kayak nge-scan barang lu sendiri gitu. Jadi nggak ada lagi orang nge-scanin buat lu terus lu bayar sendiri gitu loh. Nah gue nggak tahu keamanan di gimana. Kalau nggak salah kayak barang yang masuk dan keluar tuh dihitung dari CCTV atau gimana, sehingga kayak kalau misalnya udah kelihatan dia lagi nge-scan masuk dan jadi kelihatan kayak udah aman, atau emang nggak ada sistem keamanannya. Jadi apa ya, toko jujur aja entahlah, atau ada satpam yang ngeliatin dan lain-lain, mencurigakan kan nih orang atau gimana. Tapi intinya adalah ya dia melakukan itu, sebuah aksi kriminal yang benar-benar kayak ya elah shoplifter lah kalau bahasa Amerika kalau nggak salah. Dan kalau gua sebagai orang yang cukup ngikutin what's going on in Amerika, hal ini tuh banyak banget terjadi, dan ini adalah salah satu trik terlama dalam buku untuk ngemaling di Amerika. Jangan ditiru. Dan ya karena streamer kan pada pinter ya, jadi kalau ngelakuin kejahatan tuh direkam dan didokumentasikan gitu. Jadi barang buktinya ada kan. Jadi banyak banget orang yang ngeklip, banyak banget orang yang call out, banyak banget orang yang bilang, wah ini lu maling dan segala macam. Nah instead of minta maaf, dia malah kayak crash out gitu, kayak gimana sih, kayak gimana ya, tipikal Amerika kalau misalnya kenapa-napa gitu loh. Gue capek sampai bosen gitu ngedengerinnya, kayak I don't give a I don't mean I'm winning segala macam gitu. You apa, put it on Twitter, put it on ini segala macam. I don't care blah 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 segala macam, kayak ya lah. Hold on. Oh, matter of fact, you want to make a news? I got these from Target too, guys. Look, I got these from Target too. Guess how much I paid? $3.99. Ain't nobody missing no fucking money. Calm down. No, Target is not losing no type of money.
Dan dia nggak hanya ngelakuin itu aja, dia juga ngelakuin beberapa kriminal lainnya sebelum ini. Nah, buat lo pada yang emang kayak ngelihat Amerika itu negara bebas, negara ngewek bebas dan lain-lain gitu ya, pokoknya cemplang-cemplung sana sini, iya. Tapi bukan berarti Amerika itu negara yang tanpa konsen. Buat kalian yang nggak tahu, tetap lu kalau mau ngelakuin itu lu mesti sama-sama setuju gitu, sama-sama konsen. Kalau bahasa, gue nggak tahu bahasa Indonesianya apa, persetujuan gitu atau kesadaran gitu ya. Pokoknya intinya sama-sama setuju dan bukan paksaan gitu. Lu juga nggak bisa gitu, walaupun banyak cewek-cewek yang cuma pakai bikini atau nggak pakai apa-apa gitu ya. Ya lu nggak bisa asal-asalan pegang orang gitu. Lu nggak boleh, itu bisa masuknya ke pelecehan dan lu bisa masuk penjara. Dan itu berlaku ke berbagai macam gender, mau apapun gender lu dan mau apapun namanya. Nah, ini terjadi cukup lama ya. Gue nggak bahas karena gue bingung mau bahasnya gimana, karena nggak bisa nunjukin klipnya dan ini pun nggak bisa gue tunjukin klipnya ya. Tapi dia itu intinya melakukan pelecehan lah ke seorang pria gitu bareng sama satu temennya, dan itu cukup rame. Dan yang kocaknya, kejadian ini itu cuman bikin dia ke ban berapa hari? Kalau nggak salah cuma 2 hari. Seriusan tuh. Twitch unban Nina Lin and Zoe Spencer within 48 hours after resurface assault clip. Ini kemarin dramanya rame banget, rusuh banget, kayak bener-bener apa ya, banyak orang jadi ngomongin tentang ini moderatornya gimana sih, simping banget gitu, kayak cewek-cewek melakukan ini tuh cuman 48 hours. Coba kalau dibalik cowok yang ngelakuin. Dan ini yang gue juga pengen omongin gitu. Banyak orang-orang yang sekarang, ya gue nggak terlalu ikutin pergerakannya dan lain-lain, tapi menurut gue itu adalah feminis pergerakan untuk segala gender. Jadi cowok tuh bukan dimustain, tapi cowok juga punya hak yang sama untuk kayak mendapatkan perlindungan dan juga pemahaman secara sosial bahwa mereka juga bisa menjadi korban. Walaupun gue tidak mau tutup mata dan tidak mau pura-pura lupa dan bego bahwa pelakunya paling banyak cowok, korbannya paling banyak cewek, dan lebih rentan cewek. Tapi cowok juga bisa jadi korban. Dan banyak lah yang kayak gini-gini tuh, kalau misalnya cowok jadi korban langsung dibilang enak kan, nikmatin kan, dan lain-lain. Enggak gitu conversationnya. Tapi poin gue, lu pada paham kan? Coba kalau ini dibalik gitu, cowok yang melakukan kekerasan tersebut, pelecehan tersebut ke perempuan secara live streaming, berdua, itu 2 orang ya, dia sama temennya, ke cewek, 48 jam kah bannya? Enggak, langsung penjara. Enggak lagi ngomong ban Twitch, ban apa segala macem, permaban kalau perlu. Sedangkan cewek-cewek malah cuma dapat 48 jam, 2 hari. Bahkan ada cowok yang asal ngomong dan lain-lain bisa di-ban sebulan. Gue nggak tahu apakah dia di-ban lagi di Twitch gara-gara dia ngemaling barang ya di Walmart or something, gue lupa supermarketnya. Ya paling juga umur penjaranya kayak SpongeBob gitu yang maling balon gitu kan. Cek, kalian bebas gitu. Toing, ting, bubble, Patrick. So ya itulah Nina. Menurut gue ya, kalau dia nggak ngelakuin hal-hal kriminal kayak gini, dia tuh asik banget. Karena gue suka banget waktu dia lagi live streaming sama Agent, sama Ray. I got a question for you. Yeah, ask me. Lie. What's up? You gotta be 100% honest, and you can't. Oh, lie. hell no. What the f- is this? Yeah, you can't lie. What the f- is Be this? honest, okay. What if I do lie? What happened? Let's do it. Are you a man before? I'm gonna be ass. Tapi sayangnya ini orang seproblematik itu. Nah ini baru nih sebutannya problematik, karena emang ada problem yang jelas-jelas merugikan. Bukan karena ada cowok lu nggak suka tampangnya lu bilang problematik. Kagak begitu, Gen Z. Twitter ada cowok nggak suka dikit atau cowok punya pemahaman yang beda dikit sama lu dibilang problematik. Semuanya aja problematik kalau nggak sesuai sama standar lu. Nah ini baru kita bisa sebut dengan cewek problematik, dan gua harap nggak ada yang niruin di Indonesia. Dan jangan kasih kesempatan pala lu untuk berpikir bahwa itu adalah hal yang wah menarik akan kulakukan gitu. Enggak. Please jangan kriminal, nyebelin urusan lu. Tapi ya mau kasih tambahan, mau kritisi silakan di kolom komentar di bawah. Dan pendapat kalian bagaimana mengenai kasus ini, komen di bawah. Kalau kalian suka sama pembahasan streamer di luar Indonesia kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe atau tombol like. Buat yang belum tahu, gue upload sehari 1, jadi jangan lupa untuk cek channel gue dan klik video menurut kalian belum kalian tonton. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue udah bening pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound.